Hello everyone, di video kali ini saya mau berbagi tips dan trik bagaimana cara membuat kulitan dadar gulung yang berpori dan tetap lembut lentur anti pecah. Terkadang meskipun kita menggunakan takaran bahan yang sama, hasilnya bisa jadi berbeda begitu ya. Ternyata bukan karena takaran bahan yang tidak pas, namun cara memasak yang tidak pas pun juga bisa jadi masalah. Kue dadar gulung ini kesukaan sejuta umat, untuk suguhan acara apapun sangat enak. Di sini saya akan membedakan 3 cara memasak meskipun menggunakan bahan yang sama. Ada yang berpori banget, ada yang lentur tapi sangat halus pori-porinya, dan bahkan ada yang tampak tak berpori sama sekali. Bagaimana, penasaran kan? Yuk langsung saja ke tahap pembuatannya. Pertama-tama kita akan buat unti kelapa terlebih dahulu. Siapkan 180 gram gula merah. Ini langsung saja taruh ke dalam teflon. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, air sebanyak 150 ml. Jangan lupa diaduk perlahan. Agar wanginya lebih sedap, boleh tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Gulanya akan kita masak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, lalu matikan api kompornya. Di wadah lain, masukkan 400 gram kelapa parut. Ini saya pakai tidak terlalu muda ya. Sangrai kelapa parut hingga berwarna agak sedikit kecoklatan menggunakan tekanan api kompor cenderung kecil. Setelah itu, masukkan larutan gula merah yang telah dimasak sebelumnya. Jangan lupa untuk diaduk-aduk seperti ini hingga merata ya teman-teman, agar tidak cepat gosong di bagian bawahnya. Jika sudah sat larutan gulanya, matikan api kompor dan pindahkan unti kelapa ke wadah lain. Nah, ini unti kelapanya sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian dadar gulung nantinya. Kita istirahatkan sejenak agar uap panasnya hilang. Selanjutnya kita akan buat kulitannya. Siapkan 250 gram terigu protein sedang atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian 2 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Kemudian tuang 650 ml air yang ditambahkan 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Aduk merata dan tuang ke dalam adonan. Aduk-aduk hingga semua bahan tercampur merata. Setelah itu tambahkan 1 butir telur ayam. Jangan lupa tambahkan juga 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Lalu aduk kembali hingga semua bahan tercampur merata. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh baking powder. Nah, untuk pewarna makanan disesuaikan selera saja ya. Di sini saya menggunakan pasta makanan strawberry. Warna pinknya sangat kalem ya. Di video ini saya tidak menyaring adonan basah. Yang penting pastikan tidak ada bahan yang bergerindil. Selalu aduk-aduk merata di setiap penambahan bahan. Nah, di sini bagian terpentingnya jika ingin menghasilkan kulitan berpori banyak. Pastikan selalu gosok-gosok permukaan teflon dengan menggunakan tisu yang dibasahi dengan minyak sayur secukupnya. Lalu tuang adonan tipis-tipis dalam keadaan teflon sudah cukup panas ya. Tanda kulitan sudah matang adalah pinggirannya akan terlepas dengan sendirinya dari teflon. Lalu balikkan ke wadah lain dan tara, kulitannya berpori kan teman-teman. Di sesi lain, saya langsung menuangkan adonan tanpa mengusapkan tisu yang dibasahi minyak sayur seperti sebelumnya. Permukaan teflon juga tidak terlalu panas.
Hasilnya, tampak lebih tebal dibandingkan sebelumnya ya. Dan bagian ini tidak berpori sama sekali. Namun kembali lagi ke selera masing-masing ya. Nah, di sesi berikutnya ini saya menggunakan teflon yang sudah benar-benar dalam keadaan panas. Namun saya tidak mengusapkan permukaan teflon dengan tisu yang dibasahi minyak sayur. Hasilnya tampak berpori tapi sangat kecil ya. Dan sama lembut dan lenturnya dengan sesi yang pertama. Bagaimana teman-teman? Kalau kalian lebih suka tekstur kulitan dadar gulung yang mana nih? Tuh ya, kalau permukaan teflon diusap dengan tisu yang dibasahi minyak sayur sebelum menuangkan adonan, kulitannya jadi tampak lebih berpori dan lentur banget. Jadinya tidak mudah pecah ketika diberi banyak isian begitu ya. Oh ya, ini saya menggunakan teflon dengan diameter 20 cm. Lanjutkan membuat kulitan hingga adonan habis. Total saya membuat 20 lembar dadar gulung dengan takaran resep ini. Sudah saya cantumkan di description box ya teman-teman. Kemudian lanjut memberi isian. Ambil 1 lembar kulitan, beri isian secukupnya. Saya menggunakan 1,5 sendok makan isian unti kelapa. Jangan lupa ratakan unti kelapanya agar gulungan menjadi rapi. Kunci di bagian sisi kanan kirinya agar unti kelapa tidak bocor. Gulung-gulung-gulung dan tara, jadi deh. Mudah banget kan? Ini tinggal dibungkus menggunakan plastik bening OPP dan diberi stiker thank you. Sangat cantik loh teman-teman. Bisa untuk ide jualan maupun suguhan acara hajatan atau camilan keluarga juga bisa ya. Lakukan berulang dengan cara yang sama hingga selesai. Oh iya teman-teman, tips agar dadar gulung tahan lama hingga berhari-hari, masak unti kelapanya pastikan hingga benar-benar padat dan sat ya. Karena jika unti masih basah, ini akan rawan lembab berair dan kulitannya pun menjadi rawan berjamur. Dampaknya dadar gulung akan menjadi cepat basi. Nah, ini dia perbedaan 3 cara memasak kulitan dadar gulung. Jika sudah diberi isian, tampilannya akan menjadi seperti ini. Terlihat kan perbedaannya? Jadi meskipun takaran bahannya sama, kalau cara masaknya menggunakan metode yang berbeda, hasilnya pun sangat berpengaruh ya teman-teman. Nah, ini perbedaan permukaan dadar gulungnya jika dilihat dari dekat. Yang berpori banyak menurut saya jauh lebih estetik ya. Mau berpori sedikit ataupun banyak, pokoknya disesuaikan selera saja. Tetap sama-sama enak kok ya. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya di rumah? Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Oke lah, kalau begitu sekian dulu untuk bedah resep kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Bye-bye.